Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Anissa Nyarwati dengan NIM 17066623054. Jadi, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal AKM mengenai Accounting Changes and Error Analysis dan Cash Flow. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Accounting Changes and Error Analysis. Berikut adalah soalnya. PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery. Pada awal tahun 2023, perusahaan mengubah metode pencatatan tersebut menjadi metode percentage of completion. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22%. Oke, di sini sudah ada income statement parsialnya mengenai metode cost recovery dan percentage of completion-nya. Kemudian instruksinya yang pertama, buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Oke, jadi penjelasannya untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita harus membuat tabel. Tabel ini berisi dua bagian, yaitu pre-tax income from dan difference in income. Pada bagian pre-tax income from terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu percentage of completion dan cost recovery. Di mana angka-angka yang di sini didapatkan dari income statement parsial pada bagian income before income tax pada tahun 2021 sehingga 2023, baik dari yang percentage of completion method dan cost recovery method. Selanjutnya, pada bagian difference in income terdapat tiga bagian, yaitu difference, kemudian tax effect 22%, dan income effect. Difference ini didapatkan dari selisih antara percentage of completion dan cost recovery. Dan untuk tax effect yang 22% ini didapatkan dari difference ini kita kalikan dengan 22%. Dan yang terakhir, income effect-nya ini kita dapatkan dari selisih antara difference dan tax effect-nya. Oke, kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu mengenai pre-tax-nya. Pada tahun yang pertama, prior to 2022. Jadi prior to 2022 ini merupakan tahun 2021. Untuk bagian percentage of completion-nya sebesar 6 miliar didapatkan dari sini, income statement parsial pada tahun 2021, dan yang cost recovery juga sama, sebesar 5 miliar 200 juta. Kemudian pada difference-nya kita dapatkan dari 6 miliar ini dikurang 5 miliar 200 juta dan menghasilkan 800 juta. Kemudian pada bagian tax effect berarti 800 juta ini kita kalikan dengan 22% dan menghasilkan 176 juta. Untuk income effect-nya didapatkan dari 800 juta ini kita kurangkan dengan 176 juta dan menghasilkan 624 juta. Selanjutnya tahun 2022 yaitu 6.900 juta kita dapatkan dari income statement parsial yang percentage of completion, kemudian yang cost recovery juga sama sebesar 5.700 juta kita dapatkan dari income statement parsial. Untuk difference-nya sebesar 1.200.000.000 juta kita dapatkan dari 6.900.000 juta dikurangkan dengan 5.700.000 juta. Kemudian pada bagian tax effect-nya berarti 1.200.000 juta ini kita kalikan dengan 22%, yaitu menghasilkan angka 264 juta. Dan untuk income effect-nya berarti 1.200.000 juta ini kita kurangkan dengan 264 juta dan menghasilkan 236 juta. Yang selanjutnya yaitu total at beginning of 2023. Jadi total at beginning of 2023 ini angkanya kita dapatkan dari jumlah income before income tax pada tahun 2021 dan 2022 pada metode percentage of completion dan cost recovery. Jadi untuk yang percentage of completion berarti 6 miliar ditambah 6.900.000 juta menghasilkan 12.900.000 juta.
Kemudian yang cost recovery berarti 5.200.000.000 kita tambahkan dengan 5.700.000.000 menghasilkan 10.900.000.000. Dan difference-nya berarti 12.900.000.000 kita kurangkan dengan 10.900.000.000 dan menghasilkan 2 miliar. Kemudian kita berikan tax sebesar 22% yang berarti 2 miliar dikalikan dengan 22% dan menghasilkan 440 juta. Dan income effect-nya berarti tinggal kita kurangkan saja, yaitu 2 miliar dikurang 440 juta dan menghasilkan 1.560.000.000. Dan yang terakhir pada tahun 2023, yaitu percentage of completion-nya 7.100.000.000 dan cost recovery-nya 6.600.000.000. Untuk difference-nya berarti 7.100.000.000 kita kurangkan dengan 6.600.000.000 dan menghasilkan 500 juta. Untuk yang tax effect-nya berarti 500 juta ini tinggal kita kalikan dengan 22% dan menghasilkan 110 juta. Dan income effect-nya berarti difference-nya kita kurangkan dengan tax effect ini berarti 500 juta kita kurangkan 110 juta dan menghasilkan 390 juta. Itu untuk soal yang pertama. Dan soal yang kedua, buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Oke, di sini adalah jurnal pada awal tahun 2023. Jadi, angkanya kita dapatkan berdasarkan pada kolom difference in income yang total at beginning of 2023. Untuk jurnalnya, kita akan mendebitkan construction in process, di mana angka 2 miliar ini kita dapatkan dari kolom difference pada total at beginning of 2023. Dan kita akan mengkreditkan deferred tax liability sebesar 440 juta yang angkanya kita dapatkan dari tax effect sebesar 22% yang ini pada total at beginning of 2023. Dan kita akan mengkreditkan juga retain earnings sebesar 1.560.000.000 yang angkanya kita dapatkan dari income effect pada total at beginning of 2023 sebesar 1.560.000.000. Oke, jadi untuk jawaban soal nomor 1 mengenai accounting changes and error analysis adalah seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua mengenai cash flow. Di sini sudah ada soalnya yaitu Tobii ZNV merupakan perusahaan dagang alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut. Jadi di sini sudah ada income statement dan juga additional information-nya. Instruksinya, yang pertama, susunlah laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi secara indirect. Yang kedua, susunlah laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi secara direct. Oke, jadi di sini kita akan membuat cash flow secara direct method dan indirect method. Yang pertama yaitu secara direct method. Jadi, cash flow from operating activities-nya, pertama kita akan menginput net income. Net income kita dapatkan dari income statement-nya yaitu sebesar 1.450.000. Kemudian akan kita adjust. Yang pertama itu berdasarkan increase in account receivable sebesar 200.000. Jadi karena account receivable kita bertambah, yang mana berarti kita ketika kita melakukan penjualan banyak pelanggan kita tuh yang mengutang kepada kita sehingga kas kita tuh berkurang. Jadi di sini angkanya kita minuskan, jadi minus 200.000. Kemudian decrease in inventory sebesar 500.000. Angka ini juga kita dapatkan dari additional information yang pada nomor pertama. Jadi decrease in inventory angkanya tetap kita positifkan karena berarti inventory kita berkurang yang mana kita melakukan penjualan dan kita akan mendapatkan cash. Yang ketiga, ada decrease in account payable sebesar 340.000, angkanya juga kita dapatkan dari additional information yang nomor ketiga. Jadi, decrease in account payable angkanya kita minuskan karena apabila account payable kita berkurang, berarti kita akan mengeluarkan cash juga untuk membayar account payable kita. Kemudian yang keempat ada increase in prepaid expense.
Jadi karena prepaid expense kita bertambah, jadi prepaid expense itu merupakan beban dibayar di muka. Karena beban dibayar di muka kita bertambah, berarti kita harus mengeluarkan kas untuk membayar beban tersebut di awal. Jadi angkanya kita minuskan menjadi 175.000. Kemudian ada decrease in accrued expense payable sebesar 105.000. Angkanya kita dapatkan dari additional information yang nomor 4. Jadi di sini kita minuskan karena accrued expense payable merupakan kan beban yang masih harus dibayar ya. Jadi karena beban kita berkurang, berarti kan kita juga membayar beban tersebut sebesar 105.000. Makanya 105.000 ini kita minuskan jadi minus 105.000. Kemudian di sini juga terdapat depreciation expense sebesar 85.000. Jadi, adjustment yang di sini kita hitung, kita jumlahkan, menghasilkan minus 235.000. Kemudian dapat kita hitung net cash provided by operating activities-nya, berarti net income yang tadi 1.450.000 kita kurangkan dengan adjustment-nya yaitu 235.000 dan menghasilkan 1.215.000. Jadi seperti ini perhitungan untuk yang indirect method. Untuk yang selanjutnya kita akan menghitung secara direct method. Jadi direct method, kalau menghitung secara direct method ini perhitungannya sudah dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Seperti ada cash receive from customer, cash payment to suppliers, dan cash payment to operating expense. Untuk mendapatkan angka ini, kita juga harus menghitungnya lagi satu persatu. Jadi yang pertama yaitu ada cash receive from customer sebesar 7.300.000. Jadi cash receive from customer ini angkanya kita dapatkan dari sales revenue dikurang dengan increase in accounts receivable. Sales revenue-nya terdapat pada income statement yaitu sebesar 7.500.000 dan uh, increase in account receivable-nya kita dapatkan pada additional information sebesar 200.000. Jadi 7.500.000 dikurangin dengan 200.000 sebesar 7.300.000. Kemudian cash payment to suppliers-nya sebesar 4.740 kita dapatkan dari COGS dikurang decrease in inventory ditambah decrease in account payable. Jadi COGS ini angkanya kita dapatkan dari income statement-nya yaitu sebesar 4.900.000 dan kemudian dikurang decrease in inventory juga kita dapatkan dari additional information sebesar 500.000 dan kita tambahkan dengan decrease in account payable yang kita dapatkan angkanya dari additional information sebesar 340.000. Jadi setelah kita hitung akan menghasilkan 4.740.000. Itu untuk yang cash payment to suppliers. Selanjutnya cash payment to operating expense sebesar 1.345.000. Jadi angka ini kita dapatkan dari operating expense ditambah increase in prepaid expense ditambah decrease in accrued expense payable dan dikurang dengan depreciation expense. Untuk operating expense-nya langsung kita dapatkan pada income statement-nya yaitu sebesar 1.150.000. Kemudian ditambah dengan increase in prepaid expense. Kita dapatkan dari additional information-nya yaitu sebesar 175.000. Dan kita tambahkan lagi dengan accrued expense payable yang kita dapatkan dari additional information sebesar 105.000. Kemudian karena tadi operating expense-nya sudah include depreciation expense seperti yang sudah dijelaskan pada additional information-nya, maka kita harus mengurangkan operating expense-nya dengan depreciation expense-nya. Berarti kita kurang 85.000. Jadi setelah angka-angka dari operating expense, prepaid expense, dan accrued expense payable serta depreciation-nya dihitung, akan menghasilkan sebesar 1.345.000. Kemudian langkah selanjutnya cash payment ini akan kita jumlahkan dan menghasilkan 6.085.000. Yang kita jumlahkan hanya cash payment-nya saja. Kemudian untuk menghitung hasil akhirnya kita akan mengurangi dari cash receive from customer kita kurangkan dengan cash payment
untuk suppliers dan operating expense ini. Berarti tadi 7.300.000 kita kurangkan dengan 6.085.000 dan menghasilkan, net cash provided by operating activities sebesar 1.215.000. Berikut, adalah perhitungan untuk direct method. Jadi untuk cash flow ini, dari yang direct method ataupun indirect method, hasil akhirnya harus sama dan atau balance, yaitu sebesar di sini sebesar 1.215.000. Oke, jadi, sekian penjelasan dari saya mengenai soal accounting changes and error analysis serta cash flow. Jadi apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.